Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua sekalian, selamat pagi. Kali ini kita akan memasuki mengenai matematika diskrit di pertemuan pertama. Kita langsung di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai aturan perkuliahan, di mana aturan perkuliahan ini sangat penting untuk menjelaskan beberapa rule, kemudian beberapa silabus yang akan kita pelajari nanti, dan beberapa referensi yang akan kita gunakan. Ya, adik-adik ya. Dan di dalam matematika diskrit, di tahun ini adalah pertama bagi saya mengajar matematika diskrit dengan cara daring seperti ini. Biasanya kita melakukan pertemuan biasa dan tatap muka. Karena ini matematika, maka ini perlu nanti saya cari cara bagaimana untuk bisa menyampaikan ke adik-adik. Ada perbedaan aturan dari kita saat melakukan pertemuan biasa dengan online. Seperti pada poin yang pertama yang bisa ada lihat di sini. Ya, cara mengisi kehadiran yang lebih disiplin disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya saya membuat waktu itu paling tidak 1 jam atau sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Biasanya setengah jam, 30 menit udah bisa kita batasi untuk absen sendiri. Nah, maka dari sini saya sangat mengutamakan adik-adik bisa absen tepat waktu sesuai dengan yang saya sudah tentukan. Dan penentuan ini itu tidak bisa setengah jam, paling minimal setengah jam. Jadi ataupun bisa 15 menit, adik-adik harus sigap aja untuk absen. Tahun lalu mengenai absen ini masih banyak kekurangannya dari banyak yang ngechat ya, misalnya saya tidak tahu di grup atau banyaklah alasan sehingga dia tidak absen. Sedangkan di situ saya tidak bisa menjamin apa-apa ketika kita serahkan kepada prodi, Anda tetap dianggap tidak hadir, teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya Anda harus mengisi absen, dan saya tidak menerima banyak alasan sehingga saya kemarin sempat membuat 2-3 kali absen, tapi terserah setelah itu saya tidak akan membuat absen ulang. Nah, teman-teman di sini adik-adik bisa lihat ya, untuk tidak hadir dalam satu pertemuan maka saya kurangi 5. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa 4 kali tidak ada pertemuan dalam pertemuan saya perkuliahan, ya dikurangi aja. Misalnya adik-adik sudah 880, kalau 5 kali 4 20, anggap aja 4 pertemuan dikalikan 5 jadi 20, jadi nilai adik jadi 60. Jadi diusahakan ya absen. Kenapa penting juga? Karena ini ya absen bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran tersebut. Kalau kalian sudah tidak mengikuti, maka saya rasa ya khawatirnya tidak mengikuti lah begitu ya. Jadi karena kita online, jadi pertemuan ini saya sangat disiplinkan sekali daripada sebelumnya. Sebelumnya saya tidak menggunakan pengurangan persen seperti ini. Paling tidak nanti kalau kalian tidak turun itu hanya sebagai syarat untuk UTS atau UAS, kayak UAS ya, 80% pertemuan. Tapi kali ini saya menggunakan poin pengurangan kalau kalian tidak ada melakukan pertemuan. Dan sekaligus menghargai yang sudah bersiap-siap untuk online dan meluangkan waktunya untuk online. Jadi maaf, Anda harus sigap untuk ataupun mengikuti informasi-informasi dari cuttingnya atau dari grupnya. Nah, ini poin yang kedua ya. Jika terdapat pertemuan langsung via Zoom, diharapkan mahasiswa sudah menggunakan baju rapi dan sudah mandi atau dilarang bobo manis. Ini pernah terjadi ya adik-adik, disebabkan ketika saya mengajar ataupun dosen-dosen lain mengajar, itu bajunya masih baju kaos. Kayak seperti kita harus, ya kita maklumin. Tapi tidak, kalian kuliah loh, kalian online. Dan kalian harus tetap berpakaian sangat rapi
menggunakan kerah dan sudah dipastikan sudah mandi supaya segar dan sudah sarapan. Ada yang melakukan Zoom lagi tidur-tiduran dan saya rasa itu tidak perlu untuk diperlihatkan. Jadi adik-adik harus disiplin ya. Kalau bisa sudah siap dan waktu melakukan Zoom itu tampak terlihat dirinya, bukan hanya sekedar foto kerennya, tapi saya minta tampilan orang-orangnya. Mengerjakan tugas lebih tepat waktu dan ini paling pentingnya adik-adik karena kalaupun tugasnya ini kan secara online jadi tidak ada kesulitan adik-adik untuk seperti alasan ketinggalan atau ngeprint atau mati lampu ya bisa ngeprint atau masih dicetak dijilid sama teman A B C D E F G dan semacamnya, maka ini tidak ada lagi alasan-alasan seperti itu ya teman-teman, karena di sini sudah jelas gitu, ini online loh. Jadi kalian bisa kirim lewat media apa saja, email, WhatsApp dan segalanya sesuai dengan aturan nanti yang saya tentukan. Jadi tugas tidak ada hambatan menurut saya kecuali internet. Tapi kalian harus persiapkan. Lalu tetap menyimak materi via online ya lewat media learning atau YouTube. Kebiasaan saya untuk kali ini saya akan menggunakan YouTube atau video yang saya upload. Saya mesti seperti itu disebabkan karena waktu pagi bersamaan dengan anak-anak saya yang daring. Jadi anak saya daring di pagi hari, saya juga harus ya itulah tadi karena pandemik ini jadi berbeda sekali kita seperti multifungsi di rumah, sehingga saya mohon atas pemahaman adik-adik sendiri atas kondisi saya. Saya berharap tahun depan sudah bisa bertemu dengan adik-adik langsung, jadi kita tidak perlu online atau bisa jadi nanti kelasnya online, ada juga kelas pertemuan ya. Next, kiat-kiat tidak lulus dari matematika diskrit. Wow, ini keren ya. Saya biasanya menjelaskan kiat-kiat lulus, tapi kali ini kiat-kiat tidak lulus. Kiat-kiat ada tidak lulus, ada bisa lakukan poin yang pertama, ada yang nggak usah turun di kelas online, lalu tiba-tiba muncul buat kericuhan. Ada deh pasti nggak lulus. Yang kedua, nggak perlu ngerjain tugas, santai senang-senang, pasti tidak lulus. Yang ketiga, menyontek. Ya udah, kalian nggak usah mikir, lihat punya temannya, pasti kan tidak lulus. Yang keempat, berperilaku tidak baik sangat mudah dibanding kita berperilaku dengan baik. Nggak tahu kenapa, tapi semuanya seperti itu. Yang kelima, tidak menggunakan baju rapi sebagaimana mestinya. Gampang ya, tapi ya harus dilakukan, yaitu gunakan baju rapi-rapi. Kemudian ini paling gampang nih, absennya minta diwakilkan teman yang hadir. Alasannya aku masih pengen tidur, kamu aja yang absenkan. Sudahlah, tidak boleh ya. Lalu melanggar aturan yang telah disepakati pada video yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Nah, di sini ada ya sedikit meme yang lucu nih ya. Di sini di sini bisa kalian bisa lihat ada di sebelah kiri saya atau mungkin sebelah kiri kalian ya. Jadi ini ya seperti menyindir bahwa dari kecil aja sudah mulai bolos atau masih muda udah mulai tidak mau kuliah, bagaimana menjadi anggota DPR nanti ya pasti bakal sering bolos. Aduh, itu hanyalah perumpamaan, tapi ini sedikit memperingati diri kita juga kalau kita ingin mendidik diri kita dari awal lebih baik dibandingkan nanti kalau sudah berumur 30 tahun ke atas agak sulit adik-adik karena kebiasaan. Jadi biasakan diri untuk tidak bolos walaupun mungkin kalian di mata kuliah itu agak mengalami hambatan dan segala macamnya. Nah, sehingga nanti menjadi orang yang peduli lah tugas doang. Ya, jangan sampai ya. Lalu, ini adalah kebiasaan kalau kita nyontek adik-adik. Jadi kebiasaan nyontek yang kita bawa dari mungkin sekolah sampai kita udah kuliah akan memberikan dampak buruk yang seperti ini. Jadi misalnya kalian udah jadi dokter, ini candaan ya, nggak mungkin ya para dokter seperti ini. Ya, tapi diibaratkan ya seperti ini. Ini hanya foto candaan bahwa terbiasa contek pas ujian yang nggak pernah siap dalam kenyataan ya. Jadi ya seperti itu. Jadi pas mau operasi pasiennya bakal cari. Ataupun misalkan saat kita sudah masuk ke dunia kerja khususnya sistem informasi, kalian disuruh
Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi terputus. Oke. Ya, jadi ini tadi ya, seperti kita berada di dunia sistem informasi, kita diminta untuk membuat suatu laporan atau membuat IRD ya, atau basis data. Kalian bingung gimana sih caranya normalisasi atau bagaimana sih membuat sintak SQL-nya untuk menampilkan tabel A, B, C. Kalian harus buka buku dan terus membuka kembali Google atau membuka file-file perkuliahan kalian. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena ya itu pasti akan ditanyakan kembali kalau misalnya kalian ikut tes kerja, akan ada ujian secara lisan maupun tertulis. Lalu kiat yang tidak lulus ya tadi ya, titip absen. Nah, pasti. Lalu ini adalah sikap yang buruk, nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian jadi gimana dong? Maka yang terpenting adalah ya seperti tadi saya katakan ya, kuliah itu bukan hanya sekedar kalian mengisi absen, tapi kalian datang ataupun kalian online duduk manis dan kalian perhatikan dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar isi absen, terus beres PP sudah, jangan ya, sayang banget. Nah, sayang banget kalau udah kuliah tapi masih isi absen ya, terus pulang tapi nggak dapat ilmu, tuh sayang banget. Oke, beberapa media komunikasi bisa lihat email dan bisa lihat BBM, tapi udah nggak ada ya BBM ya. Nah, saya masih pakai karena ada beberapa teman yang kayaknya masih menggunakan, cuma sedikit aja sih orang-orangnya. Sekarang udah pakai WhatsApp, Line, dan Twitter serta Facebook. Kalau pakai IG sepertinya enaknya yang happy fun aja ya, have fun aja kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kita mengirim pesan ya adik-adik. Pertama, perhatikan waktu pengiriman pesan. Jadi ini penting. Biasanya mahasiswa mengirim pesan di hari Sabtu dan Minggu. Itu biasanya untuk saya pribadi saya tidak akan merespon pesan di jam-jam Sabtu dan Minggu ya. Kemudian di jam kerja misalnya di hari Senin tapi dia ngechat di jam 5, jam 6, bahkan ada yang ngechat saya jam 10, jam 11 malam loh adik-adik ya, luar biasa. Saya juga nggak tahu, mungkin yang bersangkutan tuh ada di luar kota, mungkin dia di luar negeri ya, bisa mungkin ya saya itu, tapi saya tidak akan merespon. Dan jika pagi ada yang berharap seperti saya malam nanti ibunya jawab, mungkin tidak bisa seperti itu juga gitu, karena pagi juga banyak rutinitas. Lalu kemudian dimulai dengan sapaan, misalnya untuk yang muslim, assalamualaikum. Jika yang non muslim bisa menggunakan selamat pagi, selamat siang. Tidak ada sore ya adik-adik ya. Lalu sebutkan identitas. Jadi dosen bukanlah phonebook yang berjalan menyimpan nomor-nomor kalian. Jadi pastikan kalian jangan lupa menyimpan atau menyebutkan nama kalian. Tapi biasanya setahun ini atau 2 tahun belakangan saya sudah menemukan chat-chat mahasiswa yang sudah menggunakan nama, udah menggunakan NIM-nya dan segala macam, keren, good, sarang heo. Itu saya nggak bisa lihat ya, kuning. Lalu tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Tulis pesan Anda dengan singkat jelas, jangan bertele-tele. Misalnya bertanya dulu, nanti Assalamualaikum Bu, gitu. Boleh nanya, tanda tanya. Itu gak bakal saya respon. Jadi sebaiknya langsung Assalamualaikum atau selamat pagi Ibu, nama saya ini, saya keperluan saya ini, bolehkah atau bagaimana begini. Jadi langsung, jangan Assalamualaikum, boleh nanya Bu. Jangan ya teman-teman, nanti saya kira kalian bukan mahasiswa, saya kira mungkin orang yang mau menawar obat atau ya kita nggak tahu, semua juga bisa ngechat saya, orang-orang umum pada intinya ya. Lalu ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati Anda sebagai bentuk penghormatan dan atas mengganggu waktunya. Gunakanlah kata maaf di awal atau di akhir pesan kamu. Lumayan adik-adik, kata maaf ini sangat membantu. Sebenarnya bukan gila hormat pun tidak, cuman kata maaf ini hanya untuk mencairkan atau ya sebagai kalimat yang memang enak untuk kita ucapkan dan kita terima.
Jadi nggak ada kan orang yang nolak maaf secara terang-terangan, "Oh, gue tolak maaf," nggak ada. Jadi kata maaf ini juga sangat efektif. Selama saya juga kuliah, dari S1 sampai S2 selalu mengucapkan kata maaf. Dan Masya Allah, dosen-dosen selalu respon dengan saya, alhamdulillah. Ya kebetulan aja sih teman-teman, tapi kalau moodnya nggak baik juga bisa nggak respon. Jadi kita sebagai mahasiswa memahami, membaca mood dosen. Kalau dosennya lagi mungkin tidak baik, moodnya jangan menambah atau membuat masalah ya. Jadi ibu juga pernah kok dimarahin dosen, sama kita. Kalau kemudian akhiri dengan ucapan terima kasih, contohnya itu ya, Assalamualaikum Bu, saya Budi Darmawan gitu ya, kelas B, maaf saya mau menanyakan ini, besok Ibu ada waktu untuk bimbingan. Terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi cara-caranya ya teman-teman sama saya begitu, sama semua dosen juga seperti itu. Lanjut kita ke materi perkuliahan matematika diskrit. Ada beberapa bab 1 himpunan logika matematika induksi relasi dan matriks. Kemudian kehadiran itu 10%, kemudian tugas 20%, tugasnya ada 2 kali adik-adik. Lalu ada UTS-nya 50%. Jadi kehadiran itu penting ya, saya masukkan. Biasanya saya tidak terlalu ya. Saya menggunakan buku 2, yaitu Munir Matematika Diskrit edisi ini 2003 enggak, ini saya baru beli revisi 6, jadi berbeda banget dengan revisi yang baru. Lalu saya juga memiliki Matematika Diskrit pada aplikasinya, yaitu milik Dr. Andes Jones Jack Siang MSc. Ini buku lama ya. Oke, selesai. Mari bersenang-senang sambil belajar. See you. Dari saya mohon maaf jika ada ucapan yang salah. Saya berharap kita bisa menjadi lebih diskusi, lebih friendly setelah ini, saya sudah berharap dan untuk adik-adik lebih semangat belajar di masa pandemi dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.